Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa di sana Lin Yue memakai teknik menghasut rohnya untuk membolehkan dirinya dan juga si pria hijau ini masuk ke dalam acara pernikahan. Lalu kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya benar saja para penjaga itu pun matanya memerah dan terhipnotis oleh Lin Yue. Lin Yue pria hijau dan Yaoge pun berhasil masuk ke acara pernikahan istana Han Yue. Setelah ia masuk, ia melihat ada seorang wanita bernama Shen Yanran. Itu adalah kekasih dari si pria hijau itu. Si pria hijau berkata, "Iya, dia adalah Shen Yanran." Lalu Lin Yue pun berpikir, apakah aku pernah menidurinya ya? Sudahlah, aku cari Sangyang terlebih dahulu di sini. Mencari keberadaan Sangyang lebih diutamakan. Lin Yue berkata kepada Yaoge dan juga si pria hijau, "Kak Hijau dan Yaoge, aku ada urusan sebentar ya. Pergi sebentar." "Ya, silakan Kak Lin." "Baik." Lalu kita diperlihatkan di Geraha Pelosok. Di sana ada Sangyang, pangeran ketujuh dari istana Liu Wuho atau sekte Liu Wuho. Lalu juga Han Bin di sampingnya, pangeran keenam istana Liu Wuho. Ia berkata, "Sangyang, apa beneran tidak apa-apa kita membunuh dia?" "Tenanglah, ada begitu banyak orang hari ini. Tidak akan ada orang yang mencurigai kita." Hahaha. Lalu Sangyang pun berkata lagi, "Kak, apa kamu sudah tahu kenapa aku berjuang menipu Yanran untuk menikah denganku? Ya, dengan demikian aku bisa bebas leluasa masuk ke istana Han Yue, tahu?" "Mantap, siasat adikku memang luar biasa," kata pangeran keenam. "Ya, Yanran adalah gadis dari keluarga miskin. Bakat seni bela dirinya juga tidak tinggi, malah ingin hidup mewah dia. Tentu saja akan mudah ditipu. Dia adalah kekasih si hijau." Ini termasuk mempermalukan sekte Dou juga sebenarnya. Lalu terdengar suara lah dari sana. "Awalnya aku mengira diriku sudah paling kejam. Tak kusangka kalian lebih kejam dari diriku ya." "Siapa kamu?" Gawat, ada kristal ingatan di tangannya. Itu adalah Lin Yue rupanya. Lin Yue berkata, "Kalian tidak pantas mengetahui namaku. Ya, sekarang sampai jumpa ya," sambil memegang kristal ingatan di sana. Lalu dari sana Lin Yue pun kabur. Di sana pangeran ke-6 dan juga pangeran ke-7 berkata, "Kultivasi orang ini tidak tinggi. Serahkan pada aku saja adikku. Waktu sudah mau tiba. Kamu siap-siap pergi menyelesaikan adat pernikahan saja." Baik kakak, kakak harus bisa menyumbat mulutnya ya." "Tenanglah, seorang manusia lemah saja dia." Lalu Lin Yue pun dikejar oleh pangeran ke-6 yaitu Han Bin. Di sana Han Bin berteriak, "Jangan kabur dong." Lalu Lin Yue pun berkata, "Aku tidak kabur. Kenapa kamu seorang diri di sini?" "Ya, aku seorang diri sudah bisa membunuhmu sekarang," kata Han Bin. Tetapi Lin Yue memakai jurus dari kitab Taixunya.
memakai tangan demonnya untuk mencengkram si Hanbin. Lin Yue berkata, kekuatanmu begitu lemah, tapi pandai membual ya. Mustahil. Lalu kita diperlihatkan di dalam istana Han Yue lagi. Si pria hijau di sana sangat sakit hati dan patah hati, berkata kepada Yanran, Yanran, apakah hubungan kita beneran sudah berakhir seperti ini? Yah, sudah berakhir, kata Yanran. Kalau tidak ada urusan lain cepat pulang saja ya. Tapi aku masih... Langsung di sana ada yang mendorong pria hijau. Hei pria lemah, masih ingin mendapatkan kekasih cantik. Dasar tidak tahu malu kau. Langsung si pria hijau di sana tersungkur terkapar-kapar di depan semua orang, dipermalukan. Sangyanglah di sana yang mendorongnya lalu mendekati Yanran. Kak Sangyang, sudahlah, kata Yanran. Kamu adalah naga di langit, sedangkan dia adalah cacing di tangan. Kamu tidak perlu emosi karena orang seperti ini. Ya, kembali ke sekte Dao saja sanalah. Jika aku masih melihatmu, aku akan membunuhmu. Lalu menangislah si pria hijau yang patah hati di sana. Yanran, aku salah apa sehingga kamu mempermalukan aku seperti ini? Kamu tidak salah apa-apa, kata Yanran. Hanya saja kamu tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Sangyang ini. Pengawal, usir dia keluar, kata Yanran. Seketika itu pun Lin Yue datang. Kak Hijau, kamu sudah dipermalukan loh. Harusnya membalas dong. Ini aku ada hadiah untukmu. Semua orang pun terkejut. Lalu kagetlah. Kakak, kata Sangyang. Si pria hijau juga terkejut. Bahkan warga di sana terkejut. Hanbin ada di tangannya. Apa? Lalu Lin Yue pun berkata lagi sambil melemparkan Hanbin. Istana Liu Wuho merebut wanitamu. Sekarang dia adalah salah satu dari 9 pangeran istana Liu Wuho. Aku berikan padamu. Si pria hijau. Semua warga pun kaget. Siapa dia? Hanbin pun dikalahkan olehnya. Sangyang pun yang melihat itu kesal. Pecundang, beraninya melukai kakakku. Aku akan bunuh kamu di sini. Kamu terburu-buru untuk membunuhku tahu, sambil melemparkan jurus Darie. Dan jurus Darie itu mengenai tepat kepada Sangyang di sana. Lalu berteriaklah Yanran, sebenarnya siapa kamu? Ya, kalau aku bilang kamu juga tidak kenal aku. Kalian ini sih sepasangan yang terlalu angkuh dan merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi bagiku kalian berdua hanyalah manusia lemah. Hei, dengar ya, aku ini adalah Sangyang dari istana Liu Wuho. Apa kamu ingin bermusuhan dengan istana Liu Wuho kami? Langsung Lin Yue di sana mengeluarkan jurus Daria lagi. Kalau iya, memangnya aku takut apa? Lalu tidak diduga-duga Sangyang malah mendorong Yanran ke depan untuk Yanran dikorbankan. Sangyang, kamu kenapa? Si pria hijau yang melihatnya pun berteriak, Kak Lin, jangan. Langsung Lin Yue membelokkan serangan jurus Darie-nya itu. Tidak mengenai Yanran, tapi berbelok mengenai Sangyang di belakangnya. Hingga tertusuk-tusuklah dadanya sampai bunyi bek. Lalu bucat-bucat. Semua orang yang melihat di sana pun heran. Hah? Dia membunuh pangeran ketujuh istana Liu Wuho. Siapa dia? Lalu datanglah seorang wanita lagi bernama Ciao, ketua ketiga dari istana Han Yue. Ia berkata, siapa yang berani membunuh orang di istana Han Yue? Lalu Yao Ge pun berkata, tak kusangka gadis ini dia berada di tahap Emperor God. Ciao di sana berjalan menemui Lin Yue. Kalian, apa dendam kalian dengan sekte Liu Wuho memangnya? Lin Yue berkata, bukan kami yang dendam, melainkan kalian istana Han Yue yang ada dendam dengan mereka, istana Liu Wuho. Lalu, kamu tenang saja, mereka berdua masih belum mati kok. Istana Han Yue ada dendam apa memangnya kepada mereka, kata Ciao.
Ini adalah kristal air ingatan batin sambil melemparkannya. Kamu lihat saja, pasti akan tahu. Apa? Dua brengsek sialan ini, kata Xiao yang sudah melihat rekaman dari sana. Lalu ia pun mengeluarkan jurusnya. Kalian berdua sialan. Seumur hidupku aku paling benci pria yang melecehkan wanita. Kalian berdua pantas mati. Sambil mengangkat kedua pangeran tersebut, pangeran tersebut pun meminta tolong. Kami adalah pangeran istana Liuho. Kamu jangan. Langsung seketika di sana bucat-bucat tanpa tersisa ditonton banyak orang. Dua pangeran itu pun meninggoy. Lalu murid-murid dari istana Liuho pun pada kabur-kaburan. Gawat, Kak Hanbin, Kak Sangyang sudah mati. Kita juga harus segera kabur. Cepat lapor pada ketua. Kabur dulu. Tapi di sana Xiao menggunakan jurus esnya. Di mana murid istana Liuho yang tersisa? Jangan harap bisa kabur ya. Sambil menusuk semua orang menggunakan jurus esnya sampai dadanya bunyi bek. Lalu setelah mereka mati, Xiao pun berkata, kamu berjasa bagi istana Han Yue ya. Mau imbalan apa? Katakan saja kepada Lin Yue, ia berkata. Lalu Yanran pun kaget. Apa yang terjadi? Tak kusangka ketua tidak menghukum dia, malah membunuh Hanbin dan Sangyang. Lalu di sana Lin Yue berkata, aku memang datang ke sini dengan tujuan sih, tapi aku sudah menjaga reputasimu. Kamu seharusnya berterima kasih dong pada aku. Si pria hijau pun di sana berkata, Kak Lin, kita tidak mati sudah bersyukur loh di sini. Kamu masih berharap apa? Kata-kata terima kasih darinya. Tanpa diduga-duga, Xiao di sana berterima kasih kepada Lin Yue. Terima kasih ya. Aku sudah berterima kasih padamu. Sekarang coba katakan tujuanmu datang ke sini. Lin Yue pun berkata, aku mau berjumpa dengan Dong Huang Feiyu. Apa? Kamu ingin berjumpa dengan ketua pertama? Bukan semua orang bisa berjumpa dengannya. Coba berikan aku satu alasan. Ya, beberapa tahun yang lalu istana Han Yue ada kesempatan menjadi sekte kelas atas terkuat di bagian luar. Sayangnya teknik giok pusaka yang kalian latih memang membantu kalian, tapi juga menghancurkan kalian. Kamu tahu teknik giok pusaka ternyata ya? Kaget Xiao di sana. Lin Yue pun berkata, aku tidak hanya tahu teknik giok pusaka, aku juga tahu kekuatan Dong Huang Fengyu lebih lemah sedikit darimu sekarang, betul kan? Diam! Kesalah Xiao di sana, tapi Xiao berpikir jernih. Kenapa dia bisa mengetahui rahasia istana Han Yue ya? Lalu menyuruh semua orang pun keluar dari sana. Dan setelah semua orang keluar dari sana, Xiao pun berkata dan bertanya, kenapa kamu bisa mengetahui masalah internal si istana Han Yue ini? Ya, semua ini tidaklah penting sebenarnya. Yang paling penting adalah aku bisa membantu kalian kembali ke posisi sekte kelas atas terkuat. Dasar bocah yang tidak tahu diri ya kamu. Apakah kamu tahu syarat apa yang diperlukan menjadi sekte kelas atas? Tentu saja aku tahu, setidaknya harus memiliki 3 orang yang mencapai tahap Emperor God level 3, bukan? Tentu saja aku ingin membantu Dong Hua Fengyu karena hanya dia yang bisa meningkat dengan cepat. Ulurkan sini tanganmu. Kamu akan langsung percaya pada aku. Langsung mukanya pun memerah Xiao. Kamu hati-hati ya. Kamu jangan main-main. Kamu akan mati jika membohongiku. Belum ada pria yang pernah menyentuh tanganku ini loh. Pada akhirnya Xiao pun menyentuh tangan Lin Yue. Ia berpikir, tangan pria ini sangat lembut dan hangat ya. Lalu tersentaklah dia di sana. Kenapa seperti ini? Gejala buruk dari teknik giok pusaka hilang semuanya. Nikmat sekali diriku ini. Dan dia pun langsung menjauh dari Lin Yue. Jangan.
Jangan apa, kata Lin Yue. Ini hanya awal saja. Sekarang kamu sudah percaya denganku, bukan? Xiao pun terlihat bersemangat di sana. Tadi itu apa? Ya, tadi itu adalah cahaya buah Brahma. Teknik giok pusaka menggunakan energi dingin sebagai dasar dan sangat kuat. Tapi teknik ini ada kekurangannya, menyebabkan akan terkena gejala jika terlalu memaksa. Sekarang kalian yang mulai melemah menjadi mangsa empuk bagi 4 sekte kelas atas. Tapi aku sudah membuktikan bahwa aku bisa menyelesaikan masalah teknik giok pusaka itu. Sekarang aku akan mengatakan permintaanku ya. Aku mau 1 butir kristal es 10.000 tahun. Tapi aku memerlukan persetujuan dari kakak ketua kedua dulu ya. Jadi Tuan mohon tunggu di sini sebentar. Baiklah, aku tahu Donghua Fengyu itu ketua pertama sedang melakukan pelatihan tertutup kan? Kamu hanya perlu memberitahu Yao Rao ketua kedua. Kamu tahu banyak juga ya ternyata. Sambil jalan meninggalkan Lin Yue. Ya, aku hanya tahu sedikit saja kok, jawab Lin Yue. Lalu kita diperlihatkan di istana ketua kedua. Kakak, aku ada urusan mencarimu. Lalu dari belakang ada yang menepuk pantatnya. Ternyata itu adalah seorang wanita. Ada urusan apa adik tercintaku, kata wanita tersebut. Kakak, jangan bercanda lagi. Aku ada urusan mendesak ini. Ternyata orang ini adalah Yao Rao, ketua kedua dari istana Hanyue. Di sana Yao Rao berkata, hal mendesak apa yang membuat adik imutku begitu panik? Cepat katakan sajalah. Kakak, kamu sedang pengobatan ya? Iya, gejala teknik giok pusaka semakin lama semakin parah. Kakak, ada orang yang bisa membantu kita menyembuhkan gejala teknik giok pusaka ini. Mustahil, jangan bercanda lah adikku. Kamu ditipu ya? Tidak, dia memiliki cahaya buah Brahma. Buah Brahma? Mungkin saja sih memiliki kemampuan ini jika ada buah Brahma, kata Yao Rao. Bagaimanapun juga buah Brahma adalah salah satu dari 8 benda suci. Di mana orang itu? Aku ingin berjumpa dengannya. Lalu kita diperlihatkan di sebuah kamar. Di sana Lin Yue, si pria hijau Yao Ge pun diberikan kamar untuk istirahat. Dan Ran berkata, kalian bertiga tinggal di sini saja ya. Kak Lin, beneran tidak ada masalah kita tinggal di sini, kata si pria hijau. Tenanglah, tidak ada orang yang dapat membahayakanku kok di sini. Tenang saja. Lalu di sana Yanran pun ingin keluar. Kalau tidak ada urusan lain, aku pamit dulu ya. Tunggu, kata Lin Yue. Tunggu. Gurumu seharusnya sudah memberitahu padamu bukan? Harus memenuhi segala permintaanku di sini. Iya betul. Yah, punggungku pegal ini. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kalau punggungku pegal, si pria hijau yang melihatnya pun di sana syok. Kak Lin masih tidak kenal Yanran. Dia adalah orang yang aku dan keras kepala. Meski mati sekalipun, dia juga tidak akan pernah merendahkan hatinya. Dia mana mungkin akan menyetujuinya. Tapi tanpa diduga-duga, Yanran menguruti Lin Yue di punggungnya. Tuan, apa merasa lebih nyaman sekarang? Kagetlah si pria hijau. Mustahil. Setelah diurut begitu lama, Lin Yue pun berkata, baiklah, kamu sudah boleh pergi sekarang. Ya, sampai jumpa tuan. Si pria hijau di sana pun kaget. Kamu sudah lihat jelas bukan pria hijau, kata Lin Yue. Aku sudah mengerti Kak Lin. Ingin memberitahuku kan harus memerintah wanita. Dia baru akan lebih patuh pada kita. Betul bukan begitu? Yao Ge pun di sana berkata, kamu sebodoh itu ternyata ya. Pantas saja Yanran tidak tertarik padamu sama sekali. Tuan ingin memberitahu padamu, hanya dengan kamu menjadi kuat barulah bisa menjaga wanita yang kamu suka. Oh, ternyata seperti ini. Aku sudah mengerti sekarang, kata si pria hijau yang bersemangat. Kak Lin, aku akan kembali ke Sekte Dao kali ini, melakukan pelatihan tertutup. Akan belajar giat untuk meningkatkan kekuatanku. Aku pamit dulu. Dan akhirnya si pria hijau kembali ke Sekte Dao melakukan pelatihan tertutup untuk menjadi kuat supaya disukai oleh Yanran.
Lalu tidak berselang lama dari sana, Lin Yue pun melihat kertas di depannya. Yao Ge berkata, "Tuan, kamu mau menggambar?" Aku dengar Ling San berkata, "Teknik menggambarmu di atas dia ya? Aku akan melihatnya baik-baik ya hari ini." "Ya, hari ini mungkin kamu tidak bisa melihatnya, Yao Ge. Nanti Yao Rao akan datang ke sini. Langsung suruh masuk saja dia ya." "Ya, baik Tuan." Lalu Lin Yue pun menggambar di sana. Selang beberapa saat, benar saja, Yao Rao pun datang menemui Lin Yue. "Halo Tuan Lin." Yao Ge, kamu keluar dulu," kata Lin Yue. Lalu setelah itu Yao Rao pun melihat lukisan Lin Yue di sana. "Tuan Lin, kamu sedang menggambar ya?" Masuklah angin yang sangat dingin dari jendela di luar istana Han Yue, melapisi gambar yang Lin Yue buat di sana. Bahkan Lin Yue pun membuatnya dengan reiki yang murni. Dan di saat itu terbentuklah gambar yang sangat realistis di sana. Bahkan Yao Rao yang melihatnya pun berpikir, teknik pengendalian kekuatan reiki yang sangat menakutkan ini. Lin Yue setelah menggambar dia berkata, "Maaf, sudah membiarkan ketua Yao Rao menunggu lama." Tidak apa-apa. Aku merasa senang Tuan bisa mengetahui namaku. Gambar Tuan ini apa 9 gunung yang ada di istana Han Yue ini? Ya, apa yang bisa kamu lihat memangnya di sana? Aku melihat ada 2 energi. Energi pertama adalah energi dingin. Dinginnya sampai menusuk ke tulang. Energi kedua adalah energi kewibawaan. 9 gunung ini berdiri kokoh di dunia. Tapi sebenarnya ada satu benda lagi yang tidak kamu lihat. Benda apa? Ya, Ketua Yao Rao, kamu datang ke sini seharusnya bukan hanya demi membahas lukisan denganku, bukan? Ya, tentu saja sih tidak. Aku mendengar adikku Ciao mengatakan Tuan Lin bisa menyembuhkan dampak negatif dari giok pusaka ya. Aku sangat bersyukur dan datang langsung berterima kasih kepada Tuan Lin. Ya, kalian sudah salah paham semuanya. Aku hanya berjanji pada Dong Hua Feng Yu saja, ketua pertama. Sedangkan kalian, satu buah kristal es 10.000 tahun tentu saja tidak bisa membayarnya. Kamu. Tapi di sana berpikir jernihlah Yao Rao. Sudahlah, kakak pertama lebih penting sih memangnya. Tuan Lin, berapa persen peluang keberhasilannya memangnya? 100% akan berhasil kok. Lalu Lin Yue pun menggulung lukisan itu. Dalam benda suci, pemurnian pohon Brahma paling kuat. Kalau melewati kesempatan ini, mungkin kalian semua akan menyesal seumur hidup kalian. Lukisan ini bernama Kedinginan Dunia, sebagai hadiah pertama untuk ketua kedua. Juga berharap bisa diperlihatkan oleh ketua pertama ya. Kalau ketua pertama bisa mendalami konsepsi niat ketiga yang ada di dalam lukisan ini, maka ada kesempatan mencapai tahap Emperor God level 3. Yao Rao pun menerima lukisan Lin Yue. Di sana berkata, "Ya, aku segera mencari kakak pertama. Kalau bisa menyembuhkan gejala kakak pertama, maka istana Han Yue akan menjadi rekan aliansi terbaik Tuan kok, tenang saja." Lalu Yao Rao pun pergi ingin bertemu ketua pertama. Jelang beberapa saat, Yao Ge pun masuk lagi. Ia berkata, sepertinya Tuan berhasil lagi ya." "Ya, kalau ingin berdiri kokoh di kekaisaran bagian luar bukanlah hal yang mudah. 3 ketua istana Han Yue sudah mencapai tahap Emperor God. Mereka akan sangat membantu kita nantinya. Lagi pula master tahap Emperor God yang menjemput Kaisar Langit Jiu juga terus memperhatikan kita kok sampai sekarang. Kaisar Langit Jiu pasti akan datang kembali mencari kita. Jadi kita harus melakukan persiapan yang matang, mencari rekan-rekan juga." Yao Ge pun langsung bertatapan dengan Lin Yue. "Sepertinya Tuan sudah menyiapkan rencana dengan matang." "Tentu saja, ada banyak hal yang aku suka di planet kekaisaran ini kok." Jangan-jangan tentang wanita ya?" "Ya, mungkin saja. Banyak wanita cantik juga kok di sini." Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.